Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Juni 2023 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MJL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda tetap fresh ya. Kalau belum fresh, ambillah jus supaya fresh ya, diminum. Kalau kurang seger lagi, untuk cuci muka ya. Semoga Anda semuanya sehat, sukacita di dalam Tuhan. Permenungan kita pada hari ini, hari Rabu 14 Juni, diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apakah kamu pernah alami menjadi seorang pemimpin atau sekarang jadi pemimpin? Atau kamu dipimpin? Jadi pemimpin atau kita melihat pimpinan seringkali tergoda untuk segera mengubah banyak hal dan aturan ya. Kadang-kala tergoda untuk mengubah aturan ataupun banyak hal di dalam kepemimpinanmu atau ketika kita melihat pimpinan kita. Kalau sudah baik, kenapa harus diubah? Kalau sudah oke, kenapa harus diubah? Yang perlu adalah menjalankan dengan tepat dan juga konsisten. Yesus melihat hukum Taurat itu ada 3 hal yang rasanya menarik untuk kita bersama lihat. Yesus melihat yang pertama, ada ajaran mendasar tentang kasih di dalam hukum Taurat. Itu baik dan perlu dipahami dan diresapkan pastinya. Dan yang kedua, ia tidak ingin menghapus tetapi menggenapinya. Tidak hanya dihafalkan tetapi bagaimana dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus ingin memberi contoh sekaligus mengkritik cara hidup para pengajar waktu itu. Mereka hanya tahu teori, hanya hafal aturan, hanya hafal ajaran tetapi tidak menghidupinya. Bahkan menggunakan aturan dan juga aturan-aturan hukum Taurat itu untuk menekan orang lain. Tapi Yesus mau memberikan hal yang mendasar hukum ini kalau dijalankan. Misalnya berkaitan dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan menghapus hukum Sabat, tetapi menafsirkan secara kontekstual dan mengamalkannya secara lebih radikal, mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kasih menjadi hidup dan bisa membantu banyak orang. Dan yang ketiga, Yesus ingin mengajarkan yang benar dan baik sesuai dengan hukum Taurat yang diminta oleh Tuhan sendiri.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari atau dalam gereja atau kehidupan kita bersama dalam masyarakat atau keluarga, relasi dengan Tuhan kita itu punya aturan. Apakah aturan sudah dipahami dan dijalankan dengan baik sehingga hidup kita berkembang menjadi lebih baik lagi? Kita kadang-kala tergoda untuk mengubah karena tidak menguntungkan secara pribadi atau pengen mengganti sesuai selera kita. Misalnya, kenapa harus parkir di tempat parkir? Lebih baik parkir aja di depan persis pintu gereja supaya tidak jalan terlalu jauh. Membuat aturan sendiri sesuai dengan selera dan keinginan kita. Kenapa dalam liturgi Ekaristi harus duduk, berdiri, atau sujud? Tanpa tahu, harus kemudian memahami ada apa dibuat aturan itu. Kenapa ada aturan itu dan sebagainya. Pengennya duduk aja deh, lebih enak dan lebih nikmat. Nah, inilah pentingnya kita memahami aturan dan kemudian dengan setia menjalankan supaya kita mengalami pertumbuhan dalam hidup. Maka mari kita perjuangkan dan upayakan dalam hidup kita PJK. Yang pertama adalah pahami, apakah aku memahami aturan-aturan dalam hidupku yang tentunya untuk keselamatanku. Aturan yang utama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ada berbagai aturan yang lain, 10 perintah Allah dan sebagainya. Sudahkah dipahami itu semuanya? Tidak hanya dihafal oke, tetapi juga dipahami. Yang kedua adalah jalankan. Jalankan, setelah pahami adalah menjalankan, memberi waktu untuk Tuhan, untuk menjaga relasi dan sesama, dan memberi yang terbaik dan untuk Tuhan dan sesama dengan menjalankan. Sehingga kita berubah dan berbuah karena menjalankan. Setelah pahami, jalankan K, yakni kesaksian. Sudah jalankan, mari kita memberi kesaksian sehingga banyak orang lain juga ambil bagian dan menjalankan seperti yang kita lakukan atau bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Ada sebuah anekdot cerita berkaitan dengan Tono dan Tini ya. Tono dan Tini sedang ngomong tentang komputernya yang baru. Tono itu bertanya kepada Tini karena belum terlalu familiar dengan fitur-fitur di komputer. Maka dia kemudian tanya kepada Tini, "Tini, ini kenapa ada tombol enter? Untuk apa tombol enter ini?" Kemudian Tini mengatakan tombol enter itu untuk mempercepat kerja komputernya. Kalau kamu ingin cepat kerjanya komputer, maka enter saja. Kalau tidak enter, tidak cepat, itu namanya entar saja itu aja. Sehingga kerjanya menjadi lambat. Kalau mau cepat, maka tombol enter itu dipencet-pencet, kata Tini. Oh begitu ya, terima kasih Tini. Kemudian Tono juga mengatakan, bagaimana ini memfungsikan Facebook supaya bisa terbuka? Terus kemudian Tini menjawab, apakah kamu sudah menulis www di depannya Facebook? Belum, maka tulislah www di depan Facebook supaya bisa terbuka. Apa artinya www double W 3 kali triple W itu apa sih artinya? Ya artinya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hanya anekdot, hanya cerita, tetapi membangun relasi untuk memahami itu penting. Kalau tidak paham, maka kita bisa tersesat, bisa kesasar, bisa tidak tahu juntrungnya kemana, dan kita akhirnya tidak bisa membangun hidup menjadi lebih baik lagi. Maka mari kita lakukan 3 hal, yakni pahami, jalankan, dan beri kesaksian. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 Juni 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.